Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan rasa, namun pernahkah kita merenung, dari mana sesungguhnya rasa itu datang? Apakah hanya dari tubuh kita yang fana, ataukah ada sumber yang lebih dalam, lebih rahasia, yang menyentuh jiwa kita tanpa terlihat? Dalam perjalanan ini, kita akan menyingkap tabir rasa yang sering kita abaikan. Sebuah perjalanan batin yang tidak sekadar mendengar, tetapi merasakan, menyelami, dan akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Jika hati Anda tersentuh oleh narasi ini, jangan lupa tinggalkan jejak kebaikan. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kata-kata sederhana Anda bisa menjadi cahaya bagi saudara lain yang sedang mencari jalan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang terbuka. Bab 1. Rasa yang tidak memiliki bentuk. Ada momen dalam hidup ketika kita duduk sendirian, tanpa gangguan, hanya ditemani oleh suara napas kita sendiri. Pada momen itu, muncul sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Ia tidak datang dari sentuhan orang lain, bukan pula dari suara yang kau dengar di sekitarmu. Rasa itu hadir begitu saja, mengalir tanpa pintu masuk. Kau tidak bisa menunjuk dari mana ia berasal, namun kehadirannya terasa nyata, bahkan lebih nyata dari apapun yang dapat kau lihat dengan matamu. Seolah ada tangan lembut yang menyentuh hatimu dari jarak yang tak terukur, membuatmu terdiam dan bertanya, "Apa ini?" Tubuhmu dengan segala inderanya adalah pintu bagi banyak pengalaman. Namun rasa ini berbeda. Ia tidak meminta izin untuk hadir. Ia seperti angin yang melintasi ruang terbuka. Kau merasakannya, tapi tak bisa melihatnya. Kau mencoba menelusuri sumbernya, namun yang kau temukan hanyalah keheningan. Disitulah letak keajaibannya. Rasa ini tidak memiliki bentuk, namun ia sanggup memenuhi ruang di dalam dirimu, lebih dari apapun yang bisa disentuh tanganmu. Ia adalah sesuatu yang lebih luas dari sekadar perasaan, lebih dalam dari sekadar emosi. Jika kau berhenti berusaha memahaminya dan hanya merasakan, kau akan tahu bahwa rasa ini adalah pesan. Pesan dari dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh logika, namun bisa dirasakan oleh jiwa. Pesan itu seolah berkata bahwa hidup ini lebih dari apa yang tampak, bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selalu mendampingi langkahmu. Bahkan di saat kau merasa sendirian, rasa itu mengingatkanmu bahwa ada sisi kehidupan yang tidak terikat oleh bentuk, tidak dibatasi oleh ruang, dan tidak terbelenggu oleh waktu. Di tengah kesibukan dunia yang riuh, kita seringkali lupa bahwa ada sisi batin yang menunggu untuk disentuh. Rasa ini datang sebagai pengingat lembut, seolah berkata, "Berhentilah sejenak, lihatlah ke dalam." Ia tidak datang untuk menakutimu, tapi untuk memelukmu. Kehadirannya menenangkan, seperti embusan angin malam yang menyentuh wajahmu setelah hari yang melelahkan. Jika kau membuka hatimu, kau akan merasakan bahwa rasa ini membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia luar, karena ia berasal dari sumber yang tidak pernah kering. Dan ketika kau mulai menerima bahwa rasa ini bukan dari tubuhmu, kau akan merasakan sebuah kebebasan baru. Kau tidak lagi terikat pada pandangan orang lain, tidak lagi dikuasai oleh keramaian pikiranmu. Kau mulai memahami bahwa tubuh hanyalah wadah dan bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang jauh lebih besar daripada tubuh itu sendiri. Rasa ini datang bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk dirasakan. Ia adalah pintu yang jika kau berani mengetuknya akan membawamu ke tempat rahasia yang selama ini mencintaimu dalam diam. Bab 2. Tubuh sebagai bayangan. Tubuh yang kita miliki ini, meskipun terasa nyata, hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih hakiki. Kita merasakan sakit, lelah, bahagia, dan tawa melalui tubuh ini, namun semua itu hanyalah riak di permukaan. Seperti ombak yang bergerak di atas laut, tubuh adalah gelombang yang tampak, sementara ada samudera ketenangan yang tersembunyi di kedalaman. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu seperti samudera yang selalu tenang, tak terpengaruh oleh badai di permukaan. Ketika kita memandang tubuh dengan penuh cinta, namun tanpa keterikatan, kita mulai memahami bahwa kehadiran kita jauh lebih luas daripada sekadar kulit dan tulang yang terlihat mata.
Kita sering menjadikan tubuh sebagai pusat dari semua perhatian. Kita rawat, kita hias, dan menjadikannya penanda identitas kita. Namun jika diperhatikan lebih dalam, tubuh hanyalah pakaian sementara yang dipinjamkan. Rasa yang hadir dari tempat rahasia mengingatkan kita bahwa pakaian itu bukanlah diri kita yang sejati. Sama seperti seseorang yang berganti pakaian namun tetaplah dirinya, demikian pula jiwa yang mengenakan tubuh ini tetap sama meskipun tubuh berubah seiring waktu. Rasa itu datang untuk menuntun kita agar tidak terjebak pada bentuk luar, agar kita melihat lebih dalam ke sumber kehidupan yang sejati. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin. Kau melihat wajahmu, matamu, dan senyummu, tetapi siapa yang melihat semua itu? Siapa yang merasakan detak jantungmu, merasakan kegugupan saat takut, atau merasakan ketenangan saat damai? Ada sesuatu yang mengamati semua itu, sesuatu yang tidak pernah tua meskipun tubuhmu menua. Rasa yang datang dari tempat rahasia adalah pesan dari pengamat itu, suara lembut dari jiwa yang sering kita abaikan. Ia mengajakmu untuk menengok ke dalam, ke pusat kesadaran yang tak pernah berubah sejak hari kau pertama kali melihat dunia. Jika kita mampu memandang tubuh dengan penuh kasih dan menghargainya sebagai kendaraan, kita akan berhenti menyalahkannya. Kita tidak akan lagi terjebak pada standar-standar dunia luar yang mengukur nilai diri dari bentuk fisik. Kita akan mulai memahami bahwa tubuh hanyalah alat untuk mengalami kehidupan dan bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah sepenuhnya bergantung pada apa yang terlihat di luar. Rasa yang hadir dari tempat rahasia itu mengajarkan kita untuk berdamai dengan tubuh, merawatnya dengan tulus, tetapi tidak menaruh seluruh hidup kita pada cermin duniawi. Dan di balik semua itu, ada jiwa yang menjadi pengemudi kendaraan ini. Ia adalah kesadaran yang lebih halus dari napasmu sendiri, lebih dalam dari pikiran yang lalu lalang di kepalamu. Rasa yang kau rasakan bukanlah sinyal dari tubuhmu, melainkan pesan dari sang pengemudi yang sabar menuntunmu kembali pulang. Pulang ke tempat di mana semua rasa berakar, ke rumah yang tak pernah meninggalkanmu meskipun kau lupa jalan kembali. Di sanalah tubuh bukan lagi penjara, melainkan pintu untuk menemukan kebebasan yang sejati. Bab 3. Suara dari keheningan. Di dunia yang penuh suara dan hiruk-pikuk, kita terbiasa mencari jawaban di luar diri kita. Kita membaca buku, mendengarkan nasihat orang lain, dan mengejar ilmu dari berbagai sumber. Namun ada suara yang tidak ditemukan di luar sana. Suara yang hanya bisa kita dengar ketika kita berani memasuki keheningan. Keheningan ini bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh kehidupan, tempat di mana suara hati sejati berbisik dengan lembut. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu lahir dari keheningan ini, dari ruang yang tidak pernah tersentuh oleh kebisingan dunia. Ketika kau duduk diam dan memperhatikan napasmu, ada momen di mana dunia terasa melambat. Pikiran yang biasanya berisik mulai mereda, dan tiba-tiba kau menyadari bahwa ada sesuatu yang mengamatimu dari dalam. Sesuatu itu tidak berbicara dengan kata-kata, namun kehadirannya begitu nyata. Ia seperti sahabat lama yang selalu bersamamu, namun jarang kau ajak bicara. Rasa itu adalah tanda bahwa ada kesadaran yang lebih dalam dari sekadar pikiran yang berlarian di kepalamu. Ia adalah panggilan lembut dari sisi dirimu yang paling murni. Dalam keheningan itu, semua suara dunia luar terasa seperti gema yang jauh. Kau mulai memahami bahwa kebisingan yang selama ini membebanimu hanyalah riak kecil di permukaan, sementara ada samudera yang luas dan tenang di dalam dirimu. Suara dari keheningan itu memanggilmu untuk kembali, untuk mengenali rumah batinmu sendiri. Dan di sana, rasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu hadir, mengisi relung hatimu dengan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia luar. Suara ini tidak dapat didengar oleh telinga, tetapi oleh hati yang bersih dan tenang. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, hanya menunggu dengan sabar sampai kau siap untuk mendengarnya. Dan ketika kau akhirnya mendengarnya, kau akan tahu bahwa suara ini telah bersamamu sepanjang hidupmu. Ia membimbing langkahmu ketika kau merasa tersesat. Ia menguatkanmu ketika kau merasa tak berdaya. Rasa yang lahir dari tempat rahasia itu bukan sekadar perasaan.
Ia adalah pengingat bahwa kau tidak pernah benar-benar sendirian. Saat kau mulai terbiasa mendengarkan suara dari keheningan ini, hidup akan terasa berbeda. Masalah mungkin tetap ada, namun mereka tidak lagi menguasai hatimu. Kau akan menyadari bahwa ada kekuatan yang selalu mengalir dalam dirimu, meskipun kau tidak bisa melihatnya. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu adalah bukti bahwa ada dimensi kehidupan yang lebih luas dari yang kita pahami. Di sana, kau menemukan ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun, dan dari sanalah kebijaksanaan sejati mulai tumbuh. Bab 4. Menyelami kedalaman diri. Kita terbiasa memandang dunia dari luar ke dalam. Kita menilai diri kita berdasarkan cermin, komentar orang lain, atau pencapaian yang terlihat. Namun ada perjalanan yang lebih penting, perjalanan yang mengajak kita menutup mata dari dunia luar dan membuka mata batin. Saat kita berani menyelam ke dalam, kita akan menemukan bahwa ada ruang dalam diri yang tak pernah disentuh oleh kata-kata maupun penilaian. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu adalah pintu menuju kedalaman itu, pintu yang mengarah ke inti keberadaan kita. Bayangkan dirimu duduk dalam diam, membiarkan dunia berjalan seperti biasa, sementara kau hanya menjadi pengamat. Dalam ketenangan itu, perlahan kau akan merasakan lapisan-lapisan pikiranmu yang mulai menipis. Kekhawatiran, penyesalan, dan keraguan yang selama ini menguasai hatimu, satu persatu mereda. Di balik lapisan-lapisan itu, ada inti yang selalu damai, tempat di mana rasa ini bersumber. Ia tidak terpengaruh oleh masa lalu atau masa depan, ia hanya ada, abadi dan utuh. Saat kau menyentuh ruang itu, semua kegelisahan dunia terasa mengecil. Menyelami kedalaman diri bukanlah proses yang instan. Ada rasa takut, karena kita tidak terbiasa berhadapan dengan keheningan yang begitu dalam. Namun rasa dari tempat rahasia itu hadir untuk menuntun kita dengan lembut. Ia tidak memaksa kita untuk melompat, ia hanya mengajak kita melangkah satu persatu, menurunkan suara dunia luar sedikit demi sedikit. Dan semakin dalam kita masuk, semakin terasa bahwa sumber kehidupan kita tidak pernah berada di luar diri, melainkan di dalam, di pusat kesadaran yang selalu ada sejak kita pertama kali bernapas. Saat kita mulai mengenali kedalaman diri ini, kita juga mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Orang-orang yang kita temui bukan lagi sekadar wajah dan nama, tetapi jiwa-jiwa yang juga sedang mencari rumahnya sendiri. Kita mulai memahami bahwa setiap orang memiliki ruang rahasia di dalam dirinya, sama seperti kita. Dan rasa yang kita alami ini bukan hanya milik kita, melainkan aliran yang menghubungkan semua kehidupan. Ia adalah benang halus yang menyatukan hati manusia, bahkan saat kata-kata tidak bisa menjembatani. Ketika kau berada di titik ini, kau akan merasakan kebebasan sejati. Tidak ada lagi yang benar-benar bisa mengikatmu, karena kau tahu bahwa inti dirimu tidak bisa disentuh oleh apapun. Tubuh mungkin lelah, pikiran mungkin berisik, namun di dalam dirimu ada ruang yang selalu tenang. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu adalah pengingat bahwa kedamaian sejati tidak pernah hilang. Ia hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Dan tugasmu hanyalah diam, mendengarkan, dan kembali ke rumah batin itu. Bab 5. Nafas sebagai jalan pulang. Di tengah kesibukan dan derasnya arus kehidupan, ada sesuatu yang selalu setia menemani kita sejak lahir hingga akhir hayat. Nafas. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan tubuh dan jiwa, pintu yang membawa kita kembali ke pusat diri kita. Setiap tarikan nafas adalah kesempatan untuk kembali pulang, dan setiap hembusan adalah ajakan untuk melepaskan semua beban yang menempel di hati. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu seringkali hadir melalui nafas yang perlahan, melalui kesadaran akan kehidupan yang mengalir di dalam diri kita. Cobalah untuk memperhatikan nafasmu. Rasakan bagaimana udara masuk, melewati hidungmu, mengisi paru-paru, lalu perlahan keluar membawa semua rasa lelahmu. Saat kau mulai sadar akan ritme ini, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nafasmu bukan lagi sekadar gerakan otomatis, tetapi doa tanpa kata. Ia mengajarkanmu untuk hadir, untuk menyadari bahwa kehidupan sedang mengalir dalam dirimu saat ini. Detik ini, rasa itu akan terasa semakin jelas ketika kau menenangkan diri, ketika kau menyelami irama nafas tanpa terburu-buru.
Nafas adalah guru yang sabar. Ia tidak pernah memarahi kita meski kita mengabaikannya. Tidak pernah meninggalkan kita meski kita sibuk mengejar dunia. Ia terus bekerja dalam diam, menjaga kehidupan kita setiap saat. Dan ketika kita mulai mendengarkan nafas dengan sepenuh hati, kita akan menyadari bahwa nafas ini bukan hanya milik tubuh, tapi juga milik jiwa. Di sanalah rasa dari tempat rahasia itu berdiam, seperti cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Perlahan-lahan, dengan memperhatikan nafas, kita belajar untuk kembali kepada diri kita yang sejati. Kita tidak lagi terjebak oleh kenangan masa lalu atau ketakutan akan masa depan. Kita mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada situasi di luar diri kita. Nafas mengajarkan kita untuk merasakan hidup apa adanya, tanpa harus melarikan diri atau mengejar sesuatu yang belum tentu ada. Dalam momen itu, rasa yang berasal dari tempat rahasia mengalir, menenangkan, dan menguatkan. Ketika kau mulai melihat nafas sebagai jalan pulang, hidup akan terasa lebih sederhana. Kau tidak lagi merasa jauh dari kedamaian, karena setiap tarikan nafas adalah undangan untuk kembali. Ketenangan tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit dicapai, karena ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diingat. Rasa dari tempat rahasia itu hadir setiap kali kau mengambil satu tarikan nafas penuh kesadaran, mengingatkanmu bahwa rumahmu bukan di luar sana, melainkan di kedalaman hatimu sendiri. Bab 6. Cahaya di balik luka. Setiap manusia membawa cerita dalam dirinya. Ada tawa yang kita simpan, ada luka yang kita sembunyikan. Kita terbiasa menyembunyikan rasa sakit di balik senyuman, mencoba terlihat kuat meski hati terasa berat. Namun jika kita berani melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa di balik luka itu ada cahaya yang tidak pernah padam. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu seringkali hadir di saat-saat kita paling rapuh, ketika semua topeng jatuh dan kita terpaksa berhadapan dengan diri sendiri, apa adanya. Luka sering dianggap sebagai kelemahan, padahal sebenarnya ia adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ketika kita mengalami rasa sakit, hati kita menjadi lebih lembut, lebih mampu merasakan dan memahami orang lain. Luka adalah cara jiwa berbicara, mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi juga dengan hati. Rasa dari tempat rahasia itu seringkali menyertai kita melalui luka, membisikkan bahwa ada makna di balik setiap air mata, ada hikmah di balik setiap rasa sakit. Saat kau duduk diam bersama lukamu, biarkan rasa itu hadir. Jangan buru-buru mengusirnya, karena di dalam rasa sakit ada pesan yang menunggu untuk dipahami. Kadang kita terlalu cepat berlari dari rasa perih, padahal di sanalah benih kebijaksanaan ditanamkan. Rasa dari tempat rahasia itu bukan datang untuk menyakitimu, tetapi untuk membimbingmu agar mengenal dirimu lebih dalam, agar kau menemukan bagian dirimu yang paling tulus dan penuh kasih. Luka juga mengajarkan kita untuk berserah. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada situasi yang tidak bisa kita ubah. Namun ketika kita belajar menerima luka dengan hati yang terbuka, kita akan merasakan bahwa rasa damai itu tetap ada di dalam diri kita, meskipun dunia luar terasa kacau. Di balik kepedihan, ada ketenangan yang menunggu untuk ditemukan. Rasa dari tempat rahasia itu adalah pengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar hancur. Kita hanya sedang dibentuk menjadi versi diri yang lebih utuh. Ketika kau mulai melihat cahaya di balik luka, hidup terasa lebih lembut. Kau tidak lagi melihat dirimu sebagai korban, tetapi sebagai jiwa yang sedang belajar. Kau akan lebih mudah memaafkan orang lain, dan yang lebih penting, memaafkan dirimu sendiri. Rasa dari tempat rahasia itu hadir bukan untuk membuat hidup tanpa tantangan, tetapi untuk menuntunmu menemukan kebijaksanaan dalam setiap pengalaman. Dan ketika kau menyadari hal itu, kau akan melihat bahwa setiap luka adalah jalan pulang menuju dirimu yang sejati. Bab 7. Ketika dunia terasa sunyi. Ada saat-saat dalam hidup di mana dunia terasa begitu sunyi. Kita mungkin berada di tengah keramaian, tetapi di dalam hati ada ruang kosong yang tak terisi. Kita merasa jauh dari semua orang, meski banyak suara mengelilingi kita. Kesunyian itu kadang menakutkan, membuat kita merasa sendirian dan terlupakan.
Namun jika kita berani mendengarkan dengan hati yang tenang, kita akan menemukan bahwa di balik sunyi itu ada sesuatu yang sangat berharga. Sebuah suara lembut dari tempat rahasia yang memanggil kita untuk kembali. Kesunyian bukanlah musuh, meski banyak orang berusaha menghindarinya. Kita sibuk mencari hiburan, mengisi waktu dengan segala hal, hanya agar tidak merasa sendiri. Namun semakin kita melarikan diri dari kesunyian, semakin kita jauh dari diri kita sendiri. Rasa dari tempat rahasia itu justru hadir saat kita berani berdiam. Kesunyian adalah pintu, bukan penjara. Ia membawa kita ke kedalaman diri yang selama ini kita abaikan. Tempat di mana ketenangan sejati menunggu. Ketika kita duduk dalam kesunyian, kita mulai menyadari suara-suara kecil yang sebelumnya terlewat. Detak jantung kita, alunan napas kita, bahkan suara lembut pikiran kita sendiri. Di balik semua itu, ada suara yang lebih halus, suara yang bukan berasal dari dunia luar. Suara itu tidak menghakimi, tidak menuntut, hanya mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Rasa dari tempat rahasia itu adalah pelukan yang tidak terlihat, kehadiran yang selalu ada meski tidak berbentuk. Perlahan kita belajar menikmati kesunyian. Kita mulai merasakan bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, melainkan ruang yang penuh kehidupan. Di dalam sunyi, kita dapat mendengar jiwa kita berbicara. Kita dapat mendengarkan bisikan cinta dari Sang Pencipta yang selama ini tenggelam dalam kebisingan dunia. Rasa itu menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan sumber kehidupan, mengingatkan bahwa kita selalu diawasi, dicintai, dan dijaga, meskipun kita merasa tak ada seorang pun yang memahami. Saat kita menemukan kedamaian dalam kesunyian, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Kita bisa berada di tengah keramaian tanpa merasa kehilangan diri. Kita bisa menghadapi tantangan hidup tanpa merasa terombang-ambing. Kesunyian menjadi tempat kita mengisi ulang energi, tempat kita pulang untuk menemukan diri yang sejati. Dan rasa dari tempat rahasia itu adalah penuntun dalam perjalanan ini, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam hati yang tenang. Bab 8. Jalan sunyi menuju ketenangan. Perjalanan menuju ketenangan sejati seringkali adalah perjalanan yang sunyi. Kita mungkin tidak menemukan banyak teman di jalan ini, karena sebagian besar orang lebih memilih kebisingan yang membuat mereka lupa akan dirinya sendiri. Namun, jika kau berani melangkah di jalan sunyi ini, kau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia luar. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu adalah cahaya yang memandu langkahmu di jalan ini, meski jalan itu tampak gelap bagi mata dunia. Saat kau berjalan sendirian, mungkin ada rasa takut dan ragu yang menghampiri. Kau mungkin bertanya-tanya, apakah kau berada di jalur yang benar? Apakah keheningan ini benar-benar membawa ketenangan, atau justru menjauhkanmu dari dunia? Namun, semakin jauh kau melangkah, semakin kau menyadari bahwa jalan sunyi ini bukanlah jalan keterasingan, melainkan jalan pulang menuju dirimu sendiri. Setiap langkahmu adalah ajakan untuk mengenal siapa dirimu di balik semua peran dan topeng yang selama ini kau pakai. Di jalan ini suara dunia mulai terdengar samar. Ambisi, penilaian, dan persaingan perlahan kehilangan daya tariknya. Kau mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kau menyadari bahwa hidup bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan menemukan keseimbangan. Rasa dari tempat rahasia itu membisikkan bahwa kebahagiaan tidak pernah ada di ujung pencapaian, tetapi selalu ada di langkah kecil yang kita ambil dengan kesadaran. Jalan sunyi ini membuatmu lebih menghargai keindahan yang sederhana, seperti tarikan napas dalam, atau senyum tulus dari seseorang yang memahami. Jalan sunyi menuju ketenangan adalah ujian bagi kesabaran. Tidak ada jalan pintas, tidak ada rahasia instan. Kau akan belajar untuk bersabar dengan dirimu sendiri, menerima luka dan kelemahan, serta merayakan pertumbuhan sekecil apapun. Dan di sepanjang perjalanan ini, rasa dari tempat rahasia itu adalah teman setia. Ia hadir sebagai bisikan lembut yang menguatkanmu ketika kau merasa lelah, dan sebagai cahaya yang menerangi langkahmu ketika kau merasa kehilangan arah. Ketika kau akhirnya terbiasa dengan jalan sunyi ini, kau akan merasakan kebebasan yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya. Dunia luar mungkin tetap sama,
dengan segala hiruk-pikuknya, tetapi hatimu menjadi samudera yang tenang. Kau tidak lagi mudah terguncang, karena kau tahu kemana harus pulang setiap kali badai datang. Rasa dari tempat rahasia itu akan selalu menuntunmu kembali ke pusat dirimu, tempat di mana ketenangan sejati berdiam, menunggu untuk disadari. Bab 9. Bisikan dari alam semesta. Jika kau memperhatikan dunia di sekelilingmu dengan hati yang tenang, kau akan menyadari bahwa alam semesta ini berbicara dengan caranya sendiri. Angin yang berhembus pelan, suara air yang mengalir, dedaunan yang bergoyang di bawah sinar matahari. Semuanya seperti bahasa rahasia yang hanya dapat dipahami oleh hati yang hening. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu seringkali hadir melalui keindahan sederhana ini, mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta bukanlah ruang kosong, ia adalah cermin bagi jiwa kita. Ketika kita mulai mendengarkan dengan kesadaran, kita akan melihat bahwa setiap peristiwa di sekitar kita membawa pesan. Bunga yang mekar di tengah tanah gersang mengajarkan tentang keteguhan, hujan yang turun dengan sabar mengajarkan tentang kasih yang tidak pernah memilih. Alam semesta berbicara tanpa suara, namun pesannya mampu menembus lapisan terdalam hati kita. Rasa itu mengajak kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup, untuk menatap langit malam yang penuh bintang, dan merasakan bahwa ada kekuatan besar yang menjaga kita tanpa kita sadari. Setiap langkah yang kita ambil di bumi ini meninggalkan jejak, dan bumi pun berbicara melalui jejak itu. Kita seringkali sibuk mengejar tujuan, sehingga lupa mendengarkan suara bumi yang mengajarkan kita kesabaran. Rasa dari tempat rahasia itu hadir seperti bisikan angin di antara pepohonan, atau seperti keheningan saat matahari terbit. Saat kau mulai membuka mata batinmu, kau akan merasa bahwa setiap hal kecil di sekelilingmu adalah tanda cinta dari Sang Pencipta yang tak henti-hentinya merawatmu. Alam semesta juga mengajarkan kita tentang keseimbangan. Siang dan malam berganti dengan teratur, musim datang dan pergi, hujan dan panas saling melengkapi. Semua itu adalah pengingat bahwa hidup kita pun membutuhkan keseimbangan. Rasa yang hadir dari tempat rahasia itu membisikkan bahwa ketenangan bukan berarti tanpa badai, tetapi tentang menemukan titik tengah di mana kita bisa tetap damai di tengah perubahan. Alam semesta tidak pernah terburu-buru, dan ia mengajarkan kita untuk berjalan dengan ritme yang sama. Perlahan namun pasti, ketika kau mulai mendengarkan bisikan alam semesta, dunia tidak lagi terasa asing. Kau akan merasa bahwa setiap pohon, setiap tetes hujan, dan setiap hembusan angin adalah sahabatmu. Rasa dari tempat rahasia itu akan terasa semakin nyata, karena ia tidak lagi hanya datang dari dalam dirimu, tetapi juga tercermin di luar dirimu. Kau akan melihat bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan individu, tetapi bagian dari tarian besar yang menghubungkan semua ciptaan. Di titik ini, hatimu akan merasakan kedamaian yang begitu dalam, seolah dunia dan dirimu berdetak dengan satu denyut yang sama. Bab 10. Kembali ke rumah yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini bukan tentang menemukan sesuatu di luar sana, tetapi tentang kembali ke rumah yang telah lama menantimu. Rumah itu bukan bangunan, bukan pula tempat yang bisa kau temui di peta dunia. Rumah sejati adalah ruang di dalam dirimu sendiri, tempat di mana rasa yang datang dari tempat rahasia itu berdiam dengan tenang. Di sana kau tidak lagi merasa kehilangan, karena kau sadar bahwa sejak awal kau tidak pernah benar-benar pergi. Semua pencarian, semua rasa sakit, dan semua langkah yang kau ambil hanyalah jalan untuk menyadarkanmu akan keberadaan rumah itu. Rumah sejati bukanlah ruang yang sunyi tanpa kehidupan. Ia adalah pusat kedamaian yang memancarkan kehangatan dan cinta. Saat kau duduk diam dan merasakan nafasmu, saat kau berani menghadapi luka-lukamu, dan saat kau mau menyelami kesunyian, perlahan pintu rumah itu terbuka. Kau akan merasakan pelukan lembut dari sesuatu yang lebih besar dari dirimu, yang selalu ada meski kau jarang menyapanya. Di titik ini, kau mulai memahami bahwa semua perjalanan batinmu adalah undangan untuk kembali, untuk menyatu dengan sumber kehidupan yang tak pernah terpisahkan darimu. Ketika kau kembali ke rumah ini,
cara pandangmu terhadap hidup akan berubah. Kau tidak lagi merasa dikejar oleh waktu, karena kau tahu kedamaian tidak bergantung pada apa yang kau miliki atau capai. Kau mulai memahami bahwa hidup ini bukan tentang mengumpulkan banyak hal, tetapi tentang kembali pada kesederhanaan. Rasa dari tempat rahasia itu membimbingmu untuk melihat dunia dengan mata yang baru, mata yang penuh kasih dan pengertian. Karena kau telah menemukan kedamaian yang tak bisa diambil oleh siapapun. Rumah sejati ini adalah sumber cahaya yang akan menuntunmu dalam segala keadaan. Ketika badai datang, kau tahu ada tempat yang selalu aman di dalam dirimu. Ketika dunia terasa bising, kau tahu ada keheningan yang selalu bisa kau datangi. Dan ketika kau merasa kehilangan arah, kau hanya perlu menutup mata dan kembali ke rasa yang selama ini menjadi teman setiamu. Rasa itu bukan berasal dari tubuhmu, melainkan dari ruang rahasia yang menjadi pusat kehidupanmu. Ruang yang mengingatkanmu siapa dirimu yang sebenarnya. Maka beristirahatlah sejenak dari pencarian yang melelahkan. Kau tidak perlu mencari terlalu jauh, karena jawaban yang kau cari selalu ada di dalam dirimu. Setiap nafas, setiap detik keheningan adalah pintu menuju rumah itu. Dan ketika kau sampai di sana, kau akan menyadari satu hal yang sederhana namun mendalam. Kau tidak pernah sendirian, kau tidak pernah hilang. Rasa yang datang dari tempat rahasia itu adalah bukti bahwa kehidupan ini selalu menuntunmu pulang, meski kau tak selalu menyadarinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju rumah sejati kita. Semoga setiap langkah yang kita ambil dipenuhi cahaya dan ketenangan. Rasa yang kita cari bukanlah dari dunia luar, tapi dari ruang rahasia dalam diri yang selalu menuntun kita pulang. Mari kita akhiri dengan doa. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan ketenangan untuk setiap hati yang mendengar ini. Jadikan langkah mereka ringan, hati mereka lapang, dan hidup mereka penuh keberkahan. Jangan lupa untuk like video ini sebagai wujud dukungan, bagikan jika bermanfaat, dan tinggalkan komentar agar pesan ini dapat menjadi doa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.